Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM L0212111063 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Saat ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu terumbu karang, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terumbu karang, bagaimana kondisi terumbu karang di Indonesia pada saat ini, serta bagaimana cara penanggulangan kerusakan terumbu karang. Sebelum itu, marilah kita pertama-tama membahas tentang apa sih terumbu karang itu. Jadi, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang dimana hewan karang ini bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang biasa juga disebut dengan zooxanthella. Terumbu karang juga merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitas serta produktivitas yang tinggi. Karena itu, terumbu karang mempunyai peran yang signifikan. Sedangkan secara ekologi sendiri, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan untuk mencari makan dan berlindung. Terumbu karang juga merupakan ekosistem utama perairan pesisir dan laut tropis karena kehadirannya sangat dominan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terumbu karang. Faktor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu suhu, di mana suhu adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan organisme laut seperti karang ini. Kisaran suhu yang masih dapat ditoleransi oleh terumbu karang yaitu berkisar 26-34 derajat Celcius. Selanjutnya adalah faktor kecerahan. Faktor kecerahan juga mempengaruhi pertumbuhan karang karena faktor kecerahan sangat berhubungan dengan intensitas cahaya matahari, yang dimana perkembangan dan pertumbuhan karang sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari, dimana semakin cerah perairan maka semakin baik pula cahaya matahari yang akan diserap oleh karang tersebut, sehingga karang dapat memanfaatkan cahaya matahari dengan optimal. Faktor ketiga yaitu salinitas, di mana faktor salinitas mempengaruhi kondisi status terumbu karang. Banyak spesies karang yang tidak peka terhadap perubahan salinitas. Karang dah hidup pada salinitas berkisar antara 30-35%. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi terumbu karang di Indonesia. Keberadaan terumbu karang dari tahun ke tahun mengalami kemunduran, yaitu terjadi kerusakan yang sangat mengkhawatirkan sehingga menimbulkan penyusutan dalam jumlah, kuantitas, dan kualitas. Kerusakan ekosistem terumbu karang tidak terlepas juga dari aktivitas manusia baik di darat maupun pada ekosistem pesisir dan lautan. Penelitian terbaru dari LIPI tahun 2011 lalu menyatakan bahwa 30,76% terumbu karang di Indonesia memiliki kondisi yang kurang baik atau rusak. Data yang dihimpun dari 1076 stasiun pengamatan itu mengungkapkan bahwa hanya 5,58% karang yang kondisinya sangat baik, 26,95% baik, dan 36,90% sisanya cukup baik. Maka untuk itu, untuk mencegah adanya perusakan terumbu karang yang berlanjut, maka solusi yang mungkin dapat dilakukan yakni yang pertama yaitu memberi edukasi kepada masyarakat, nelayan, dan wisatawan tentang pentingnya ekosistem terumbu karang serta mungkin dampak dan akibat penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem terumbu karang. Yang kedua yaitu pengendalian atas penggunaan jaring yang dapat merusak di kawasan
ekosistem terumbu karang, dan juga pembuatan sarana dan prasarana yang belum ada seperti pemasangan mooring buoys pada kawasan yang dijadikan wilayah ekowisata. Pelarangan penggunaan jaring itu karena penggunaan jaring yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem sekitar. Dan yang terakhir yaitu pengawasan terhadap ekosistem terumbu karang yang melibatkan instansi terkait dan masyarakat. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada perairan saja, tetapi juga kepada seluruh aktivitas yang berdampak terhadap terumbu karang itu sendiri. Ini adalah salah satu foto terumbu karang yang dimana dimanfaatkan oleh biota-biota laut sebagai tempat untuk mencari makan dan tempat berlindung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.